orang yang pendek umurnya itu yang malas menjawab salam. Jadi jangan nak ulang lagi Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan kan jamaah Masjid Al-Ihsan ini takut mati kalau. Alhamdulillah yang saya hormati Ketua Masjid Al-Ihsan Bapak Ar-Razi serta perangkatnya, doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahi umurnya dan selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang saya hormati juga para tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik pandai, al-asatidz wal ustazat yang sangat saya muliakan juga, hadirin dan hadirat sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua yang hadir di sini. Amin. Bagi mengucapkan amin, saya doakan semoga panjang umur. Amin. Ibu-ibu yang mengucapkan amin, saya doakan hartanya semakin banyak. Ibu-ibu yang mengucapkan amin, saya doakan rezekinya semakin banyak. Kontrakannya semakin banyak. Emasnya semakin banyak. Hutangnya semakin banyak. Nah, pikirkan Bu, gimana cara bayarnya itu ya. Bapak-bapak yang mengucapkan amin, saya doakan semoga panjang umur, dijauhkan dari balak serta malapetaka. Dimudahkan segala urusannya. Diberikan rezeki yang banyak. Diberikan anak yang banyak. Diberikan istri yang banyak. Dan ucap amin coba ingoi lakinya ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang, maka saya perkenalan terlebih dahulu atau langsung ceramah? Kenalan dulu Aku kira aku yang penasaran, ibu-ibu penasaran juga ya. Perkenalkan, nama saya Yan Sapril, biasa dipanggil oleh orang-orang Ustaz Yan atau Ustaz Sapril. Saya dulu sekolah di Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka 3 dari tahun 2000 sampai tahun 2004. Kemudian melanjutkan kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Tahun 2011 saya kurang lebih di Mesir itu 8 tahun Bapak Ibu sekalian. Kemudian tahun 2011 saya menjadi B1 Hujjaj Indonesia fi Mamlukati Saudi Al-Arabiyah, yaitu menjadi petugas haji di Saudi Al-Arabiyah mewakili daripada mahasiswa Mesir. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, hajinya itu gratis. Tidak ngantri-ngantri lagi lah 30 tahun, 40 tahun. Digaji pula. Sebulan 35 juta digaji. Ayo besar Pak Ustaz? Besar alhamdulillah. Tak bagi ke dah duit. Hah? Habis dari duit sudah. Tak terpikir lagi mau pulang ke Indonesia, terpikir nak berbini sama orang Arab. Minta izin sama orang tua saya, mak saya. Kata mak saya, nak kamu di situ bukan untuk kerja, juga bukan untuk menikah. Kamu di sana itu untuk belajar. Jadi kalau kamu sudah selesai belajar, silakan kamu pulang ke Indonesia. Sudah 8 tahun itu saya di Mesir. Kalau enggak, saya tak ridho, kata mak saya tadi. Maka kita tahu selaku anak yang soleh, ridho Allah, ridho walidain, sakatullah saksil walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murkanya orang tua. Akhirnya pulanglah saya, yaitu di Mesir, untuk laporan di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kemudian 2 bulan kemudian baru saya pulang ke Indonesia pada tahun 2012.
Jadi saya pulang ke Indonesia tahun 2012, mengajar saya di UIN Raden Patah Palembang. Yang tadinya gaji saya 35 juta sebulan berubah jadi 700.000 sebulan. Jauhnya dengan Indonesia ini. Paslah sebenarnya, tidak usah balik sebenarnya. Tapi kita yakin bahwasanya rezeki itu Allah yang beri, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selagi kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dengan perintahnya dan meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh Allah, apapun doa kita, apapun niat kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu ya, kalau pengen punya anak yang soleh, maka niatkan di dalam hati, bawa sholat, jangan makan makanan haram, tinggalkan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, diistijabah oleh Allah. Ya. Kenapa doa kita tidak dikabulkan Allah? Karena mungkin masih ada hijab antara kita dengan Allah. Masih banyak maksiat antara kita. Maka ibarat kalau kita ngisi air di dalam jerigen, itu jerigen itu masih ada tutupnya. Ya, tutupnya ini adalah maksiat kita. Sehingga ketika Allah berikan, tidak akan masuk ke dalam jerigen tersebut. Akan keluar sia-sia apa yang kita panjatkan doanya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu ya, jaga makan kalian, jangan suka makanan haram. Apabila suami datang membawa makanan haram, katakan aku tidak akan memakannya. Cukuplah harta yang sedikit, akan tetapi berkah dan halal, insya Allah membawa keberkahan. Maka doa Bapak Ibu sekalian untuk anak-anaknya akan terkabul insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan ketika suami pulang ya, datang bawa duit 20.000, perutuan rambut mukanya. Mulai nyerem ke ya, lebih serem daripada mak lampir mukanya. Suami ketakutan akhirnya. Kakak bawa duit berapa kak? 20.000. Ya Allah, kan cukup apa dengan 20.000 kak? Langsung ribut. Tatu, isi rumahnya itu sudah seperti pecel kembang api. Ya. Ngoceh terus istrinya tadi. Maka keberkahannya akan hilang keberkahan tersebut. Oleh karena itu janganlah kita marah kepada suami kita. Berapapun yang ia dapat dengan hasil keringatnya, ambil, bersyukur, ucapkan alhamdulillah. La in sakartum la azidannakum. Kalian bersyukur kepada aku, kata Allah, maka aku tambah nikmat untuk kalian. Kalau kita pandai bersyukur. Tapi kalau seperti tadi, suami datang bawa duit 20.000, diambil duitnya, merengut pulau. Duitnya diambil 20.000, dan cukup aku kak ini? Nak beli nasi kurang, nak beli beras, belum lagi nak beli kopi, belum lagi nak beli rokok untuk kakak ini. Ya, cukup aku deh 20.000 ini. Status, seperti macam kembang api, pekat. Suaminya sampai tidak betah lagi di rumah, lari. Nah yang inilah gara membuat suami begini lagi tuh. Ya. Betul lah bang? Takut bapaknya ya. Nantinya ada Mio di sini. Jadi ibu-ibu sekalian, perlu kita bersyukur. Berapapun yang dibawa oleh suami kita, ambil, cium tangannya, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Harta yang paling berharga itu adalah anak yang baik, anak yang soleh. Ambil duitnya dulu, ya. Terima kasih kakak, ya. Kakak sudah bawa uang 20.000 ini, mudah-mudahan halal. Halal kan? Tanya dulu halal. Jangan rijolan nak halal, nak haram penting duit, ya. Tanya kak, ini halal, alhamdulillah deh halal. Ambil, insya Allah akan membawa keberkahan. Cium tangannya, katakan kepadanya kakak, silakan mandi, atau papi, atau papa, atau apa lagi? Bebek. Nenek masih manggil bebek, lalu. Bebek misalkan, silakan mandi, ya. Sudah, kalau bebek berarti memek. Sudah memek siapkan airnya di kamar mandi, air hangat. Sabunnya sudah ada, anduknya sudah ada, silakan mandi saja, tinggal mandi saja. Tinggal kalau marah sama suaminya, ya, sama
bebeknya tadi, banyakin aja air panasnya. Nggak perlu ngoceh-ngoceh. Kalau kesel, jadi perlu kita bersyukur. Maka kasihlah makanan rezeki yang halal kepada yaitu keluarga kita. Begitu juga seorang suami. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh. Dan doa dari ibu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen apa, Bang? Pengen harta yang banyak, pengen rezeki yang banyak, pengen kendaraan banyak, rumah yang banyak. Maka jaga hartanya, isi dengan ibadah, sholat kepada Allah, berdoa kepada Allah, diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak pengen apa, Pak? Pengen kendaraan, pengen rumah yang banyak, pengen duit yang banyak, atau pengen istri yang banyak? Hah? Yang kalau takut ya. Jadi bapak ibu sekalian, maka jagalah sholat kita dengan sebaik-baiknya. Berkenaan tentang saya tadi masih melanjut perkenalan saya tadi. Jadi saya pulang akhirnya pada tahun 2012, kemudian mengajar di UIN Raden Patah Palembang, mengajar juga di Stikes Abdurrahman ya. Stikes itu sekolah tinggi ilmu kesehatan. Berarti Pak Ustadz bisa ngajari orang melahirkan? Bukan. Di situ ada pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Arab, juga pelajaran agama. Itulah materi yang saya ajarkan. Nah, kemudian aktif juga di Kementerian Agama, yaitu membina majelis taklim ya, yang ada di kota Palembang. Itulah kegiatan-kegiatan saya sehari-hari. Pak Ustadz yang sombongnya, bukan sombong. Aku cerita dari kan bukan sombong. Biar bapak ibu percaya kalau saya ini Ustadz betulan. Nah, tidak percaya. Mana Ustadznya? Itu Ustadznya. Malah kecil Ustadz ini. Ustadznya aku bukan ini. Jangan-jangan Ustadz kawin. Jangan-jangan Pak Rozi tadi ini. Mungkin rasul-rasul tidak percaya. Ustadz kita ini yang kemarin kok bukan. Saya tambah kecil ya Ustadz ini. Aku cerita seperti ini biar tambah percaya. Berarti Ustadznya. Ustadz dari mana Ustadz? Saya tamatan dari Al-Azhar kayak Mesir. Berarti sama kayak Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu kakak kelas saya. Dia tinggal di daerah, dia kuliahnya di daerah Ponto. Saya kuliahnya di daerah Kairo. Dia 4 tahun di atas saya. Dia satu letting dengan Kak Mumin, ya. Satu letting itu teman akrabnya. Kalau di Palembang, ya. Dia dosen di UIN Raden Patah Palembang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kegiatan-kegiatan sehari-hari saya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz sudah menikah apa belum? Kalau belum nikah, tidak abdol tempat kami ngisi ceramah. Ya, ngapa nak dinikahi dulu dengan anak ini? Nah, jadi alhamdulillah saya sudah nikah, sudah punya anak 3. Ya, jadi ibu-ibu yang di belakang jangan lagi dipikir cocoknya Ustadz ini jadi menantu aku. Bercanda bu, ya. Alhamdulillah saya sudah menikah, sudah punya anak 3. Umur saya kurang lebih 36 sekarang. Bagi yang sudah tua ngomongnya masih muda Ustaz ini. Ya. Bagi yang tak tua, bagi yang muda ngatur ke tua Ustaz ini. Ya. Nah, tergantung lah saya punya nyingok. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang masalah maulid, maka kita akan berbicara tentang masalah hukum maulid. Masih banyak di antara kaum umat muslim yang tidak mau merayakan yaitu hari maulid, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak satu kelompok yang mengatakan bahwasanya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW haram hukumnya. Tidak ada ajarannya, bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah memperingati hari kelahirannya. Bahkan sahabat pun tidak pernah memperingati hari kelahirannya. Maka yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu bagian daripada bid'ah. Maka kullu bid'ah dolalah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka kullu bid'ah dolalah yang setiap yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW maka merupakan sesat. Wa kullu dolalah finnar, dan setiap orang yang melakukan kesesatan maka tempatnya adalah neraka. Maka tempat kita ini bagi sebagian kelompok adalah neraka. Ya, ibu-ibu ini calon masuk neraka kalau katanya. Ya. Jadi kalau Bapak Rozi kemudian beserta perangkatnya, kemudian jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya masuk neraka, maka akulah yang duluan masuk neraka itu tadi.
paling parah kena panggang menurut mereka. Akan tetapi kalau kita merujuk pendapat para ulama seperti Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasannya tidak semua bid'ah itu sesat. Bid'ah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bid'atul hasanah, yang kedua bid'atul dolalah. Apa itu bid'atul hasanah? Bid'atul hasanah itu adalah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, namun kita lakukan di zaman sekarang ini, ya, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contoh maulid, contoh kunut, contoh tahlilan, boleh tidak Pak Ustaz? Itu kan tidak pernah dilakukan Rasulullah, maka ini adalah bid'ah, masuk neraka lah kita, sesat kita ini, ya. Yang kita lakukan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah memang. Akan tetapi yang kita lakukan ini tidak bertentangan, yaitu dengan syariat Islam. Bahkan dianjurkan, apa kata Rasulullah, man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka saya akan menjadi syafaat baginya di hari kiamat nantinya. Ini pesan Rasulullah. Maka pada hari Maulid ini, ya, ini merupakan salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dan yang kita isi pada rangkaian kegiatan kita pada hari Maulid ini, pada acara ini adalah yaitu membaca salawat kepada Rasulullah. Ada yang mampu 1 kali silakan, ada yang mampu 2 kali silakan, ada yang mampu 3 kali silakan, ada yang mampu 100 kali, 1000 kali silakan, mantap, ya. Yang tidak boleh itu yang ngatur-ngatur ibu, ngomong ibu, datang hukum, aku sini bu, ada cantik-cantik, ya, pakai bulu apa namanya, bulu ngato, ya, kacamata alis, sampai ke tebal, sampai jadi well, sampai ini, ya, bedak tadi itu tebal. Nak kemana gitu? Nak mau dan kita ayo datang masjid. Ada kerangi, cantik-cantiknya, masya Allah, cantik lebih daripada bidadari. Datang tadi nah saling ngamboi, jikok mawak emas, jikok lagi mawak kalung emas, wah keluar ya lo, sampai bersalaman beda cek ini lagi, cek ini salam, biar keluar kalau emasnya ini, nah saling ngamboi, baju kau ini dari mana? Alhamdulillah dibeli ke laki aku dari Prancis, kalau kau ini dari Itali, Itali sebelah mana? Sebelah Serayu gitu. Jadi kita datang ke sini untuk ibadah, untuk saling menasehati. Bukan untuk ngomongi wong, bukan untuk ngatain wong, bukan untuk saling adu siapa yang paling kaya, siapa yang paling bagus pakaiannya, tetapi mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Kemudian membacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan nak mawai hartonya itu, mentang-mentang dibeli kemas berkilo-kilo oleh suaminya tadi nak dibawa kalau ke masjid. Tidak muat di tangan dipasang di kaki, tidak muat di kaki dipasang leher, tidak muat dipasang leher, ya pasang di kepala jadi. Balik-balik kena todong dia akhirnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, intinya isi daripada Maulid ini yaitu mengambil hikmah atau pelajaran-pelajaran yang baik, dan ini merupakan bagian daripada bid'atul hasanah. Boleh kita lakukan. Isinya bersalawat kepada Rasulullah, man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, maka kelak pada hari kiamat saya akan menjadi syafaat baginya. Bagaimana kalau kita bersalawat terlebih dahulu? Setuju? Setuju? Oke, ikuti saya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah kompak. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lemah nian punya anak putra, apalagi rajin beribadah. Jangan sampai mengenal narkoba, apalagi
lagi malingi jemuran tetangga. Ada yang kalau maling jemuran tetangga di sini? Ada ya. Perhatian anak soleh semua, alhamdulillah. Ayo, sholatullah, salamullah ala Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Lemah nian punya anak putri, apalagi pandai mengaji. Jangan suka keluar di malam hari, nanti hamil dak punya suami. Sholatullah, salamullah ala Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Yang putra sudah, yang putri sudah, sekarang tinggal orang tuanya ya. Jalan-jalan ke kota Bali, jangan lupa membeli tali. Jangan suka marahi suami, ake dia laju kawin lagi. Ada yang gak marahi suaminya di sini? Ada lah. Bapak-bapak ada dah, Pak? Apa Pak? Betul ya, sembur malam ini. Hari ini. Dah kata ya? Alhamdulillah, berarti sore semua. Ya. Ternyata jamaah Masjid Al-Ihsan ini ibu-ibunya sore semua. Alhamdulillah. Sholatullah, salamullah ala Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bagus salawatan, ya, tidak baku. Lagi dan tak adik gawe salawatan, ya. Lagi masak salawatan, lagi bawa mobil salawatan, lagi ngocek bawang, motong sapi, motong ayam salawatan. Bagus ibu-ibu sekalian. Insya Allah kelak Rasulullah pada hari kiamat akan menjadikan kita yaitu sebagai umatnya yang terdekat kepadanya. Maka rajin-rajinlah salawatan, ya. Kalau budak sedang marah salawatan. Kesalnya aku sama laki aku gebuknya ya, aku gebuk pakai centong ini dia. Coba ucap salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka hilang rasa marah itu. Dan inilah kebiasaan ngomong Arab ketika kami di Arab dulu, ketika kami di Mesir, ketika ada orang yang sedang berantem Bapak Ibu sekalian, sampai emosi lupa kendali, maka ketika kita bacakan shollu ala nabi, ya berhenti dia berantemnya. Yang lagi ngoceh, yang lagi ribut, ya antam ente kilun ya. Shollu ala nabi sallallahu alaihi wasallam katanya. Ini kebiasaan orang Arab. Bagus. Tidak usah gitu bisa-bisa, tidak usah kalau dia lagi berantem ya. Jangan lagi bercarai kita di bukunya. Madan besar seperti itu. Cukup ucapkan shollu ala nabi. Salawatlah kepada Rasulullah SAW. Berhenti mereka. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah begitu juga kita. Biasakan dengan berselawat. Sedang ngocek bawang salawat. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Besar manfaatnya. Ya, anak kecil misalkan bayi, cocok sedang tidur, sedang nangis-nangis, selawatkanlah. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah. Ujung-ujungnya nenek yang tertidur, bukan bayinya yang tertidur. Bagus. Daripada kita mandi banyak salawatan. Ajarkan dari kecil dia seperti itu. Oke, setuju? Kemudian yang kedua adalah bid'atus dhalalah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya.
dan bertentangan dengan syariat Islam apabila kita lakukan. Dan ini termasuk adalah bid'atul dolalah. Apa contohnya Pak Ustadz? Tidak pernah dilakukan Rasulullah dan bertentangan dengan syariat Islam. Contoh misalkan, ya, ada kuburan alim ulama, ada kuburan alim ulama, ya, atau kuburan kiai, atau kuburan sunan, orang yang kita muliakan, orang yang kita dewa-dewakan, kita datangi kuburan tersebut. Datang ke sana bawa ayam panggang, bawa sate, bawa tomat, bawa bawang, bawa kecap, macam-macam yang dibawa. Ini nak masak apa nak ngapung? Nak masak bukan ke kuburan, ke dapur. Dibawa juga loh, ya, seluruh makanan-makanan itu ke kuburan tadi. Apa yang dilakukannya? Ambil diapinya. Buyut, tolonglah buyut, sunan, aku lah miskin yang saru yang hidup aku. Kalau tidak aku akan bunuh diri. Tunjuklah besok keluar nomor rapor. Nah, minta nomor. Yang seperti ini bertentangan dengan syariat Islam dan hukumnya haram. Ini baru yang namanya bid'atul dolalah. Paham Bapak Ibu sekalian? Jadi apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Fata'zimul maulid, agungkanlah maulid. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dijadikan rujukan oleh orang-orang yang mengatakan bahwasanya maulid itu hukumnya haram. Ini dari kodnya, grensehnya. Fata'zimul maulid, agungkanlah maulid. Wattikhazu musiman, dan jadikanlah hari raya yang sering diperingati setiap tahunnya. Qad ayamluhu ba'dan nas, yang dilakukan oleh sebagian manusia. Ayakuna lahu ajrun azim, maka bagi yang melakukannya adalah pahala yang sangat besar. Litahzimihi bi husni qasdihi, dikarenakan dia sudah mengagungkan yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Inilah salah satu bentuk kita memperingati maulid ini, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salah satu adalah cinta kita kepada Rasulullah, dan salah satunya adalah yaitu bentuk rasa kekaguman kita dan rasa syukur kita kepada Allah yang telah melahirkan, yaitu manusia yang membawa keberkahan dan rahmat bagi semesta alam. Makanya kita bersyukur. Makanya kita datang ke masjid untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan mengutus baginda Rasulullah yaitu ke muka bumi ini. Pak Ustaz, yang benar itu maulid apa maulud Pak Ustaz? Ya, ada yang mengatakan maulid, ada yang mengatakan maulud. Itu Pak Rozak sama Pak Sulaiman, Pak Aziz Rozak sama Pak Aziz Sulaiman ada di sini. Tak ganti, yang nama aku sebut. Mana ada aku ganti nama yang lain. Bagi yang tersinggung. Ngapa Pak Aziz Rozak sama Pak Haji Sulaiman berdebat dia Pak Ustaz? Berdebat tentang apa? Tentang maulid sama maulud. Sampai merah mukanya. Bahkan salah satu di antara mereka yang nantang duel. Kalau cak itu kita duel. Coba siapa yang menang maulid terjadi. Siapa Pak Rozak yang menang maulud. Berdebat masalah maulid sama maulud. Tidak bertengkurang. Tak kalah lagi ke masjid. Ngapa Pak Haji Rozak tak kalah lagi ke masjid? Lagian Pak Haji Sulaiman di masjid itu aku tobat ke masjid. Oh, pensiun dia ke masjid. Gara-gara berbeda pendapat. Pas ala zikri, kalau kita bodoh, kalau kita tidak tahu, maka tanyakanlah kepada orang yang ahlinya. Maulid itu Bapak Ibu sekalian, dan juga maulud itu asal kata daripada walada yulidu, yang artinya melahirkan. Dikatakan maulid, ya, itu wazannya sama seperti mau'idun. Mau'idun itu yaitu waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau mau'idus sholat, yaitu waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan sholat. Apa waktu sholat itu? Yang pertama waktu zuhur, waktu asar, kemudian waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Itu disebut mau'idun, waktu-waktu sholat disebut dengan mau'idun. Jadi kalau kita katakan maulidun, berarti berkenaan tentang masalah waktu atau hari dilahirkannya baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dilahirkan tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
maka disebut dengan maulidun. Ya. Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW artinya ya itu namanya maulidun dalam bahasa Arabnya, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kapan? Yaitu tepat pada 12 Rabiul Awal. Senang nggak Bu? Nah kan betul kan maulid kan? Ya lo katakan sebenarnya maulid. Sebenarnya aku memang nak maulid juga sih kemarin itu. Cuman aku kan tidak tahu, ragu masih. Bagaimana kalau maulud? Benar atau tidak Pak Ustaz? Sama kata saya tadi. Asal kata daripada walada yulidu, yang artinya melahirkan. Mauludun alal wazannya adalah maf'ulun. Maf'ulun artinya objek yang melakukan, yaitu yang dilakukan. Maf'ulun fa'ala melakukan, yang alu sedang melakukan. Kemudian dikatakan fa'il, yaitu yang melakukan. Kalau maf'ulun yang dilakukan. Jadi kalau dikatakan walada itu melahirkan, yulidu sedang dilahirkan. Maka kalau kita katakan walid yaitu yang melahirkan. Maka kalau kita katakan walidaini, yaitu orang tua yang melahirkan. Walidayya, orang tua kami. Walidaina, ya orang tua kami. Walidayya, orang tua saya. Maka kalau berdoa itu Allahumma fir li, kalau sendirian, ya Allahumma fir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sendirian. Kalau rami-rami, ya jamak sifatnya Allahumma fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Karena jamak. Kalau sendirian shaghira, kalau jamak shighara. Ya. Yang tadi di li berubah menjadi lana. Allahumma firli berubah menjadi Allahumma fir lana. Kalau li itu untuk saya, ya Allah ampunkanlah dosa saya ya Allah. Allahumma firli wali walidayya, dan orang tua kami ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihilah mereka berdua ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Begitu juga kalau Allahumma fir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Kalau tadi saya, kemudian kalau lana adalah kami. Begitu. Maka walidun adalah orang tua artinya, ya. Yang melahirkan artinya walidun, atau kita sebut dengan istilah orang tua. Maka kalau mauludun yaitu yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita katakan kami memperingati maulud, berarti dia memperingati yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mana yang benar Pak Ustaz? Bingung aku. Maulid apa maulud? Benar kalau mau maulid boleh, mau maulud boleh. Kalau maulud berarti memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau maulud berarti memperingati yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang salah itu yang mana Pak Ustaz? Maulud yang salah. Maulud kamu yang salah. Ya? Maulid ini yang salah. Tadi pada uang yang ahli. Jadi maulid boleh, maulud juga boleh Bapak Ibu sekalian. Sudah menjadi dalam gitu. Terus Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia. Akhlaknya paling mulia. Sangat luar biasa. Bahkan ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, ya Aisyah, akhlaknya adalah khuluqul Quran. Akhlaknya seperti Al-Quran. Artinya Rasulullah sudah mengimplementasikan isi kandungan di dalam Al-Quran. Kalau kita ini cuma banyak baca membaca ini sedikit muka Al-Quran, sedikit muka Al-Quran, jadilah ya. Cuman isinya tidak tahu, tidak pernah diterapkan. Apanya? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tidak tahu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka kalau kita misalkan tafsirkan, ya, kalau kita tadaburi,
makna dari bismillah ini sangat luar biasa sekali. Bi itu dengan, ismun itu adalah nama. Allah itu adalah nama Allah. Maka kalau kita katakan bis, ya, millah, ya, dengan nama Allah. Kemudian semuanya berharokat majrur semua, berharokat kasroh semua, di bawah semua, mulai dari bi. Bismillahirrahmanirrahim, ya, bukan bismillah, tapi bismillahirrahmanirrahim. Kasroh semua ujung-ujungnya ini, mulai dari awal sampai terakhir. Ismun itu dia kasroh karena ada harf jar, yaitu huruf di sana. Jadi bismi bukan bismu, tapi bismi. Allahi di situ menjadi Allahi bukan Allahu. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih. Kemudian Ar-Rahmani bukan Ar-Rahmanu. Kenapa dia Ar-Rahmani, Pak Ustaz? Karena di situ ada na'at. Na'at itu adalah sifatnya Allah. Kemudian Ar-Rahimi bukan Ar-Rahimu. Kenapa Pak Ustaz? Karena dia man'ut yang menyifati sifatnya Allah. Maka semuanya kasroh semua, Pak. Maka kata para ulama, kenapa kasroh semua seperti ini? Artinya Allah mengajarkan kepada kita, kasroh itu adalah karakter daripada sifat orang yang tawadu. Kenapa? Karena kasroh itu di bawah. Apabila fathah itu di atas, menyungak ke atas. Kalau dhammah, menyungak ke atas. Kalau fathah selalu terus berada di bawah. Tapi kalau kasroh, dia selalu senantiasa berada di bawah. Bawah menunjukkan artinya ketawaduan, rendah hati. Maka Allah pun sudah mengajarkan kepada kita, mulai dari awal sampai terakhir, dari awal, tengah sampai terakhir, Allah ajarkan kepada kita untuk tidak sombong. Tidak boleh sombong, Bu. Mentang-mentang punya emas berkilo-kilo sombong. Itu punya Allah. Kalau dibakar Allah, rumah kita habis emas kita ini. Punya laki ganteng, hidung mancung, sombong. Laki yang ganteng, cak kamu terus laki terima. Ini laki lagi. Penyimuan kamu, baca kamu terus. Penyimuan orang lain itu. Itu jadi ya, berbeda-beda penglihatan orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh sombong. Allah mengajarkan kita untuk tidak boleh sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Allah yang Maha Perkasa. Allah yang Maha Mematikan. Allah Maha Menghidupkan. Allah Maha Pemberi rezeki. Allah Maha segala-galanya. Pun dia bersifat tidak sombong. Bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari awal sampai terakhir Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan cuma mengucap Bismillahirrahmanirrahim, baik. Pahami maknanya. Pelajari apa itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik Aminah, aku dulu. Berebut. Mana ngaji, belum ngerti, tidak tahu hukum tajwid. Izhar tidak tahu, ikhfa tidak tahu, iqra tidak tahu, makazin musakul ilmi tidak tahu, ya, baca ismu fasil tidak tahu, pokoknya macam-macam. Saya kurus, suka, min. Ngaji ini rasa secara mati. Malaikat lagi penting dengarnya ini. Ya. Ayo kata malaikat nyata cepat-cepat loh ini ngaji gue ini, ya. Sibuk nyata di pahlawan dia kan. Ringan dengarnya dia. Makanya kita perlu belajar. Apa itu hukum tajwid? Tidak. Apa nak ngaji ini nak didengar buangnya, ya. Sekampung ini kalau baca dengar kalau. Tahu yang mana izhar, yang mana idgham diruna. Idgham diruna sama izhar itu kan sama hurufnya. Nun mati atau tanwin ketemu dengan 4 huruf waw, ya, nun dan mim. Sama. Nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf waw, ya, nun dan mim, atau disebutkan dengan wayanama. Kalau susah ingat bebas ulama wayanamu. Nah, ya, waw, ya, nun dan mim. Bedanya kalau dia satu kata, maka dia izhar wajib. Kalau dia 2 kata, idgham diruna. Contoh, man sama yasa. Nun mati ketemu sama ya, sa. Nun ketemu ya dalam 2 kata. Maka dibaca nunnya hilang, ya-nya masuk menjadi mayyasha. Didengungkan. Nun mati ketemu ya, didengungkan jadi mayyasha. Itu kalau idgham diruna.
Kalau izhar wajib satu kata, nun mati ketemu ya satu kata. Contoh misalkan dunia, artinya dunia, satu kata itu. Kalau tadi man itu artinya siapa? Yaja yang dikehendaki, dua kata. Kalau dunia satu kata, artinya dunia. Maka hukumnya izhar wajib dibaca jelas, jangan dibaca dunia. Alhamdulillah ya pengertiannya. Baru habis ini. Malum lah, semalam ngisi maulid, malam kemarin ngisi maulid lagi. Malam ini nak ngisi maulid lagi. Siang tadi ngisi ceramah perkawinan, ya. Tidur sebentar, anak pergi di sini wajar baik kalau terlambat Pak. Aku tadi 80 tadi tuh. 80 nih yang tadi. 250 km per jam tuh jengok tadi. Saingan dengan Valentino Rossi kalau ada beliau tadi tuh. Kenceng-kenceng yang aku udah nyampe-nyampe. Tengok kiri kanan, nyalip kalau. Tapi mobil lebih cepat daripada aku. Kapan aku jengok speedometer aku dimati. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, berkenaan tentang masalah bacaannya tadi ya, maka kita harus tahu hukum tajwid itu hukumnya wajib belajar. Panggil ustaz, hidupkan majelis taklim, belajar kita. Kalau kita tidak ngerti istilah terlambat, kita masih ada di jasad kita ini. Jadi kalaupun kita mati masih tetap dapat baca, mati kita dalam keadaan husnul khotimah, sedang belajar. Majelis taklim itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah biasa. Majelis taklim itu lebih besar daripada sholat sunnah biasa. Andai kata Bapak Ibu sekalian melaksanakan sholat sunnah wudhu, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, dibandingkan yaitu dengan majelis taklim, ya, maka pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah seperti itu. Subhanallah, ya, maka hidupkan majelis taklim. Ada di tempat kami itu, ya, dia nak maca nak makin mic-nya, aku tak makin mic aku tak galak aku, ya, giliran aku dulu. Nun mati ketemu ya satu kata, ya. Bacanya itu nun mati itu satu kata bunyi nun, ya. Disangkonya ini kopi guna nih, maka dibacanya sini makin mic, nak maca nih, sini aku maca nih. Buyan, satu kampung dengar loh. Siapa yang buyan? Yang bacanya itu yang buyan. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itulah ya, supaya kita mengerti makna-maknanya, sekali-sekali kita belajar bahasa Arab. Man ismuka, kaifa haluka, ila aina anta, bikam haza, berapa ini, kam sa'ah, jam berapa sekarang, kam sa'atil an, jam berapa sekarang, ila aina anta tazhab, ya. Kemana kamu pergi? Ana uridu an azhaba ila suq. Saya mau pergi ke pasar. Oh mantap, apalagi ada suami istri misalkan di dalam rumah ngomong bahasa Arab, subhanallah, ya. Mantap. Ya habibi. Uji kata istrinya tadi kan. Naam ya habibti. Kaifa haluki? Ini bukhair alhamdulillah. Suasananya tak suasana Arab, tidak ngapung-ngapung melatih, ya. Suami istri belajar bahasa Arab di dalam rumah, belajar tak apa-apa. Tapi ingat, bahasa Arab berbeda dengan bahasa Al-Quran. Bedanya di mana? Kalau Al-Quran ada hukum tajwidnya. Kalau bahasa Arab tidak ada hukum tajwid. Jadi jangan sampai ketika ngomong lagi ini ya, ila aina jadi tidak perlu pakai ilmu tajwid, tidak apa-apa bagus. Mana tahu nanti suatu ketika Bapak Ibu sekalian diizinkan Allah untuk berangkat umroh atau haji, ya, maka tidak akan dibudikan oleh orang Arab. Benar tidak? Kalau kita tidak ngerti bahasa Arab, nak belanja, nak jajan, nak beli buku atau nak beli hadiah untuk dibawa pulang, bingung dia nak nyabut duit ini kebesaran, lagi kekurangan dan nyabut duit besar. Kalau disosokinya berarti ini lebih, ya. Dikasihnya duit dari duit besar 500 real. 500 real ini sama dengan 1.500.000, ya. Yang dibeli tadi kartu perdana harga 5 real. Berarti nyosoknya banyak nih, ya. 500 real itu 1 lembar.
Berapa itu Pak Ustaz jumlahnya? 1.500.000. Harga kartu perdana cuma 5 real. Nyosoknya berapa? Kurang doang. Berapa nyosoknya? Banyak sosokan itu. Ya. Dikasihnya kartu uang Arab tadi halal, halal. Tidak mungkin dijawabnya haram. Pasti halal ya, halal. Ketika kita jawab halal, tidak disosokinya lagi ada uang Arab. Tidak buat uang Arab. Halal kan? Jangan minta dari halal kan? Kita jawab halal. Kita masih nunggu Allah masih jalan tidak disosok-sosoknya. Aku duit tadi cukup. Masa cukup pastian kena loloi gitu sama orang Arab. Jangan kita pikir orang Arab itu keturunan Nabi semua, orang baik semua. Banyak juga keturunan Fir'aun di sana. Maka perlu hati-hati gitu. Keturunan Abu Lahab, Abu Jahal dan segala abu-abu di situ Ada di sini mengabu di sini. Ada. Mengabu yang ini baik ya. Tidak seluruh nama Abu itu buruk. Ya, tentang Abu Jahal, Abu Lahab, ada yang baik, Abu Bakar baik. Ya. Kemudian Abu Hurairah baik. Ya, banyak abu-abu yang baik. Dan di sini bagian abu-abu yang baik ya. Jadi semua salah luar biasa. Jangan sampai ketika kita sudah umroh akhirnya nak tidur, kemudian tak baca tidur. Kenapa? Karena lampunya ini terang. Dia tak bisa tidur. Aku tak bisa tidur kalau lampunya tidak bisa dimatikan. Saya biasanya tidur ini gelap. Gimana matikan lampu ini? Dicarinya nggak bisa matinya ini. Bingung dia karena tidak bisa bahasa Arab. Ada orang Arab di situ. Gimana cara manggil orang Arab? Sebisa-bisanya lah, bisa bahasa dikit-dikit deh. Arab, Arab. Ayo Fi'il kata orang Arab. Ta'al, ta'al. Sini, mari. Marah orang Arab. Ayo Fi'il. Ayo khidmah. Apa yang bisa saya bantu? Sambil dia nunjuk ke pucuk, nunjuk lampunya pelan, lampu ini. Nur, Nur, Nur. Ayo Fi'il Nur. Kenapa dengan Nur? Katanya, ya. Nur. Apalah mati dengan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya tak mati ke? Tak baca bahasa Arab tadi. Ingat semua mati. Inna lillahi. Jadi ibu-ibu sekalian. Bahasa Arab itu juga sangat penting. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran. Dan bahasa Arabnya juga ya adalah bahasa kita di bahasa surga. Apabila kita ingin mempelajari yaitu ilmu di dunia ini, karena segala ilmu itu sumbernya adalah hukum adalah Al-Quran, maka kunci daripada ilmu adalah bahasa Arab. Begitu kata Umar bin Khattab. Maka pelajarilah bahasa Arab. Barang siapa yang belajar bahasa Arab, berarti dia sudah belajar daripada sebagian ibadah. Subhanallah. Ya. Maka belajarlah bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada ditanya oleh orang Arab ya. Anda melihat Fatimah min Indonesia. Nah, Fatimah min Indonesia. Fatimah dari Indonesia. Dia tahu kawan dia saya. Ya, di tingkat 2. Bingung nak ngomong bahasa Arab tingkat 2 ni apa dia? Fatimah ini beliau teringat dia dengan sholat subuh 2 rakaat. Rakaataini. Beliau rakaataini. Mana ngerti orang? Tingkat 2 darajatus sani. Darajatul ula, darajatus sani, darajatus salis, darajatul rabi, darajatul khamis. Ya, itu tingkat itu darajah. Ya, ulah yang pertama, sani yang kedua, salis yang ketiga. Jadi perlu belajar bahasa Arab. Kalau kita ketinggalan Pak Ustaz, anak-anak kita jangan sampai ketinggalan. Soalnya kan dari pondok pesantren Rodatul Ulum. Percuma Bapak Ibu sekalian ya, punya anak hebat, kayu duit disegani oleh wong, tapi tak pernah sekalipun dia mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, baik dalam kehidupannya atau ibu setelah mati nantinya, tak pernah didoakannya sekalipun dia jadi presiden. Jangan kau mendoakan kalian, doakan diri dia aja tak pernah, sholat tak pernah, percuma, na'udzubillah. Maka sekolahkanlah dia pesantren. Atau Rasulullah kata para ulama juga, Rasulullah menerangkan bahwasanya kelak di akhirat yang banyak ternyata ya. Orang yang masyhur dia di dunia ini tapi tak masyhur dia di akhirat. Tak dikenal satu pun oleh akhirat. Ya. Oh, tak kenalnya minta ampun. Ayu Ting Ting, kemudian apa lagi? Raffi Ahmad, siapa lagi? Yang terkenal, Mak Lampir segala macam ini ya. Ada Mak Lampir di sini. Terkenal dia di dunia ini, tapi di akhirat
akhirat belum tentu terkenal, satu pun tak ada yang mengenalnya. Tapi ada orang di dunia tak dikenal orang satu pun, bahkan tetangganya pun tak kenal sama dia. Akan tetapi di akhirat dia sangat masyhur, sangat terkenal, dinanti-nanti oleh penduduk langit kedatangannya nanti. Subhanallah. Nah, oleh karena itu ya, jangan kita merasa sendirian bahwasanya Allah selalu perhatian kita, maka jadilah orang yang baik, berperilaku yang baik, jadilah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Tidak perlu kita diperhatikan orang lain, yang penting Allah memperhatikan kita. Kenapa? Karena kehidupan yang abadi, yang kekal selama-lamanya adalah kehidupan setelah kematian. Mudah-mudahan pada hari Maulid ini ya, dengan apa yang saya sampaikan dapat motivasi kita ya untuk menjadi manusia yang lebih baik, mempunyai akhlak budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semua meningkat keimanan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala memantapkan iman kita sehingga kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Musiduo, jangan lupa membeli dulu. Ceramah jangan terlalu lama, agak dapat dulu kan Ustaz Jilo. Satu ceramah Ustaz Rian, berapa jam di ceramah? 2 jam, gila Ustaz itu ya. Sebenarnya masih banyak lagi nak disampaikan, tapi takut lagi keburu maghrib, kan udah jam 5 ini ya. Ibu-ibu tadi lah bingsal, nah ini cak mana lah masa ini laki yang belum balik, saruh ini, si ini belum mandi segala macam ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini, masih ada kesempatan kita untuk mandi, beres-beres, kemudian sholat di masjid. Kita ini umat Islam jangan sampai terpecah belah ya, bersatu kompak insya Allah kita akan menjadi yaitu umat yang kuat, umat yang dicintai Rasulullah, yaitu saudaranya Rasulullah sebagaimana Rasulullah merindukan kita. Maka orang-orang yang dirindukan Rasulullah mudah-mudahan termasuk adalah kita ya, bagian daripada orang-orang atau umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.